Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman elit semuanya yang pasti saya sayangi, yang pasti saya inginkan kemajuannya, improvement dan sebagainya. Untuk kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang discussion text. Discussion text itu sendiri adalah contoh dari writing atau academic writing, di mana kalian nanti akan menge-view dua pendapat pro dan kontra. Sebelum saya menyampaikan tentang discussion text, teman-teman, saya mohon untuk teman-teman lebih disiplin lagi ya. Insya Allah saya sebenarnya sudah sangat fleksibel terhadap jadwal kalian, dan saya juga ingin kalian tuh disiplin ya teman-teman. Bukan berarti kita misalnya ada 12 pertemuan terus kamu seenaknya aja masuk berapa kali doang. Kalian tuh punya hak kan, tolong diperhatikan hak-hak kalian juga, dan tolong dipikirkan rugi untungnya ketika kalian memang mau skip kuliah saya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa oh saya harus ada perkembangan, silahkan boleh ketemu saya ya, boleh banget. Nanti kita akan selalu ada discussion supaya kalian tuh bahasa Inggrisnya meningkat seperti itu ya. Jadi untuk semester ini insya Allah saya akan lebih tegas ya Bapak Ibu semuanya, teman-temanku semuanya. Ada 12 kali pertemuan. Kalau kalian skip nggak offline sama saya selama 2 kali, otomatis nilai kalian akan D ya. Apalagi teman-teman yang belum ngumpulin UTS sama sekali. Jadi saya bukan memberi tugas kalian lebih, tidak. Justru saya ingin membuat kalian itu lebih bertanggung jawab terhadap pemilihan kelas di elite class. Jadi kalian di elite class apa yang berkembang. Kalau kalian tidak ngapa-ngapain, saya nggak ngasih tugas apa-apa, itu salah saya dan saya tidak bertanggung jawab berarti. Oke ya, mudah-mudahan paham. Sekali lagi, kalau kalian tidak mengikuti apa yang saya sarankan, saya juga bisa memberi nilai kalian D. Tolong komunikasi dengan saya bagaimana baiknya supaya kalian lebih tahu harus bagaimana ya. Ketemu saya boleh, saya masih di kantor, saya masih kerja di UMP. Oke, sekarang kita masuk ke discussion text. What is discussion text, everyone? Discussion text di sini seperti yang saya share adalah bertujuan adalah dulu ya, pengertian discussion text adalah sebuah teks yang berisi diskusi terkait sebuah isu yang dibahas sebagai sudut pandang, misalnya dari sudut pandang orang yang langsung terlibat atau hanya sebagai pengamat saja. Biasanya discussion text ini ditemukan dalam teks filosofis, historis, dan sosial. Oke, sedangkan tujuan dari discussion text adalah untuk menyampaikan argumen ya teman-teman, argumen dan informasi dari berbagai sumber sudut pandang. Terdapat argumen yang ada di discussion text itu merupakan eksposisi baik dalam bentuk analytical exposition seperti yang kemarin kita pelajari ya, ataupun hortatory exposition. Bedanya apa ya? Kalau analytical exposition itu adalah penyampaian kembali pandangannya, kalau eksposisi atau hortatory ini lebih kuat dan dia akan merekomendasikan suatu aksi. Misal nih, misal ada contohnya itu HP ya. Ketika hortatory itu di terakhirnya tuh akan menyampaikan bahwa ini kan HP kan penting nih, berarti kalian harus punya, itu namanya hortatory. Sedangkan analytical itu cuman kesimpulan saja, seperti itu bedanya. Sedangkan nanti di sini ya teman-teman, untuk ada di discussion text kalian boleh menyampaikan dua hal itu. Nah sekarang kita akan melihat tentang kaidah kebahasaan atau apa yang ada di discussion text. Yang pertama adalah introducing category or generic participant. Yang berikutnya adalah using thinking verb. Feel contohnya ada hope, ada belief. Kemudian ada adjective
Misalnya contrast, causal connection, similarly, on the other hand, however, dan sebagainya. Kemudian ada juga modalities, misalnya ada must, should, could, sama may, dan juga yang berikutnya ada adverb of manner. Jadi komponen-komponen ini sangat penting ya teman-teman untuk dipakai kalian dalam discussion text. Kemudian ya, ini ada keterangannya semuanya teman-teman bisa dibaca sendiri. Saya yakin kalian bisa membacanya. Sedangkan untuk generic structure-nya ya, seperti halnya argumentative writing yang kemarin kita bahas, discussion text juga ada 4. Nah, kalian boleh lihat di sini statement of issue. Misalnya di sini paragraf 1 adalah menyatakan isunya. Apa sih yang mau dibahas? Nah, kalian bisa lihat di sini, computer, tablets, mobile phone, and other device connected to internet have been the most outstanding innovation in the history of mankind. As with their every single innovation, the internet has its own advantages and disadvantages. Jadi di sini garis bawahnya di sini nih teman-teman, as with every single innovation. Jadi setiap single innovation itu ada positifnya dan negatifnya seperti itu. Nah, paragraf kedua itu kita ngomongin tentang apa? Positifnya. Jadi the target of the internet has always been communication. With the advent of computers internet, our earth has reduced and has attained the form of global village. Now we can communicate bla 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 bla. Jadi ini ya teman-teman perlu kalian pahamin. Jadi ini kalimat utamanya, kemudian dijelaskan dengan kalimat penjelas atau supporting sentence, kemudian dijelaskan lagi dengan apa ini? Yang disebut dengan contoh. Ini adalah argumen pro yang pertama. Kemudian argumen pro yang kedua adalah yang ini. Today, for better communication, we can avail the facilities of email. Kan beda kayak atasnya. Jadi teman-teman, ini di sini ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan. Untuk kalian yang mau membuat paragraf atau paragraf semacam ini, kalian harus tahu untuk pro-nya ada berapa alasan. Setiap alasan kalian membutuhkan supporting sentence. Habis itu kalian harus juga menyebutkan yang namanya contoh. Seperti itu. Kemudian di paragraf ketiga teman-teman, ini ada kontrasnya. Ketika kita melihat however, berarti ini kontras sama di atasnya ini. Gitu. However, the internet also has disadvantageous sides. One of them is the widespread of unsuitable content for kids. Jadi ini ada negatifnya yaitu berhubungan dengan anak-anak. It is a very serious issue and related to children's healthy mental life. There are thousands of such inappropriate content on the internet which can be easily found. Jadi teman-teman, ini kontranya cuma satu. Melihatnya gimana? Apakah karena pendek? Tidak. Karena ini hubungannya cuma satu. Internet has also disadvantages. Apaan tuh? Yaitu hubungannya sama anak-anak. Kemudian dikasih contoh. Contohnya apa? Ada yang memang nggak cocok sama anak-anak seperti itu. Nah, teman-teman ini yang juga penting tentang recommendation ya. Di sini ada tulisannya, though the internet can also create havoc and destruction, and its misuse can be very fatal, its advantages of it outweigh its disadvantages. Maksudnya apa? Walaupun internet ini ada negatifnya yang di paragraf 3 ya, tapi ada juga advantage-nya loh. Maka di kesimpulannya kita bisa lihat we must use it wisely. So we will get many advantages. Seperti itu guys. Jadi perlu kalian sadari, perlu kalian pahami bahwa di terakhir itu harus disebutkan kesimpulannya sekaligus hortatorinya yang saran kamu tuh gimana. Oke, jadi sekali lagi saya minta kalian untuk membuat ini ya, langsung aja discussion text ya. Nanti minggu depan berarti harus sudah siap sehingga ketika kita offline kita bisa membahasnya. Tolong kalian juga harus cepat ya supaya kita dapat lebih banyak. Seperti itu teman-teman, thank you so much for your attention, thank you so much for your participation, and thank you so much for your understanding. See you next week and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.